Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan-ringkasan kaidah bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita kemarin telah menyelesaikan pembahasan fasal yang ke-8, Mas ya. Isim ditinjau dari nisbahnya. Sekarang kita masuk al-babus salis. Ya, halaman 38, bab yang ketiga. Al-fi'lu min haitsu qawaidus sarfi. Fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah sharaf. Jadi pembahasan kaidah tentang isim sudah selesai, ikhwan ya. Kaidah-kaidah terkait dengan isim sudah selesai. Sudah dibahas pada bab yang pertama dan yang kedua. Sekarang di bab yang ketiga kita fokus ke fi'il. Dan alhamdulillah di pembahasan fi'il ini sudah sering kita singgung ketika kita membahas tasrif. Jadi insya Allah lebih mudah ya, karena di habis isya kita sering bahas ilmu tasrif dan sedikit banyak kita jelaskan tentang apa itu fi'il, bina apa saja. Nah insya Allah di pembahasan kali ini akan semakin mudah. Baik, al-faslul awal, fasal yang pertama, al-fi'lu bin nadri ila bunyatihi. Fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya. Kalau dulu kita bahas di isim, ada berapa Abu Kesan? Isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Ada 4, apa saja? Isim maksur, manqus, mamdud sama sahih. Nah, sandam. Jadi fi'il pun demikian, ada. Ya, kalau di isim ada 4 kemarin, maksur, manqus, mamdud sama sahih. Nanti di fi'il ada 2 ya. Ada sahih sama mu'tal. Nanti mu'tal terbagi menjadi sahih dibagi menjadi 3. Ada mahmus, ada mudha'af, ada salim. Ya, ini kita sering singgung ya. Kemudian di fi'il terbagi menjadi 5 ya, kawan. Ada apa kemarin? Ada misal, ada ajwaf, ada nakis, ada lafif makrun dan lafif mafruk. Kita tulisnya Mas ya. Kita simpulkan saja ya, karena mudah. Sering saya sampaikan di pembahasan sorof. Jadi mungkin kita percepat ini di pembahasan fi'il ini. Cepat Pak ya. Langsung kita ambil kesimpulan. Al-fi'lu bin nadri ila bunyatihi. Fi'il ditinjau dari bangunan akhir ya. Ini ada 2 Mas. Yang pertama sahih. Yang kedua apa? Mu'tal ya kan ya.
Yang sahih ada 3, betul nggak? Nah, apa saja ya kawan? Mahmus, kemudian mudhoaf, salim. Untuk yang mu'tal ya ada 5 Pak, lebih banyak dia. Ada misal, kemudian mudho, ajwaf ya. Nanti kita baca di buku satu persatu insyaallah. Kemudian nakis, lafif, apa dulu Pak? Di situ makrun apa mafruk dulu? Mafruk dulu ya. Mafruk itu terpisah ya. Ingat ya kan? Terpisah. Berarti huruf ilatnya terpisah. Yang kelima, lafif, makrun. Kalau makrun berarti apa? Beriringan, barengan, beriringan huruf ilatnya. Ini kesimpulan pembahasan kita di sini nanti ya. Baik, kita baca ya. Kita baca, fi'il ditinjau bangunan akhirnya ada 2, yaitu sahih dan mu'tal. Ya, sahih, sehat, fi'ilnya sehat Pak. Sahha, yasihu. Ya, sihatan sahihun. Berarti apa? Fi'ilnya sehat. Nanti kita akan jelaskan apa sih arti sehat itu di sini. Dan mu'tal. Mu'tal itu berarti ada huruf illah, ada penyakit. Ya, ada fi'il yang sehat, ada fi'il yang berpenyakit gitu Pak. Kalau secara bahasanya begitu. Kemudian fi'il sahih adalah fi'il yang pada huruf aslinya. Ingat Pak ya, asli pada hurufnya tidak ada huruf illah. Ini definisi dari fi'il sahih, fi'il yang sehat. Jadi asal dari akar katanya pada fi'il madinya itu tidak ada huruf ilahnya, baik di fa fi'il, ain fi'il maupun di lam fi'ilnya. Sahih. Huruf ilah itu apa saja sih? Alif, ya dan wawu. Jadi nggak ada. Ya, asli pada fi'ilnya itu tidak ada huruf illah, yaitu alif, wawu dan ya. Contoh di sini kataba. Kita lihat kataba ya kawan. Kataba. Ini kan fi'il madhi ya. 3 huruf asli. Ikut wazan fa'ala. Antum Mas, kataba itu babnya apa? Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu atau yaf'ilu, yaf'ulu atau yaf'ilu? Berarti apa? Bab apa ini? Masuk bab yang pertama ya. Fa'ala ulu, berarti kataba tubuh. Jadi kataba bukan yaktibu atau yaktabu, bukan, tapi tubuh. Nah ini. Nah kataba, antum melihat di fa fi'ilnya ada enggak huruf ilat? Tidak ada. Fa fi'ilnya huruf kaf di situ ya. Di ain fi'ilnya huruf ta, ada enggak huruf ilat di situ? Juga tidak ada. Sahih ya. Pokoknya selain daripada huruf ilat namanya sahih. Selain dari 3 huruf wawu, alif dan ya berarti sahih. Lam fi'ilnya huruf ba, ya kan? Berarti bukan huruf ilat, berarti sahih. Maka kata di sini dikatakan fi'il yang sahih. Kita lihat darasa.
Mas Denny, darasa masuk bab yang mana ini? Darasa yadrusu, yadrosu, yadrusu, yadrisu atau yadrosu? Hah? Yakin? Iya derusu. Di bab masih bab pertama ini. Ya, di bab pertama. Darasa yadrusu, fa'ala yaf'ulu wazannya di dhamma'in fi'ilnya. Anda lihat darasa di situ, ada enggak huruf ilat? Dal, ro, sin. Fa'ala. Tidak ada sama sekali huruf ilatnya. Berarti sahih. Sekarang coba yang kedua, yang ketiga, rosama. Rosama di bab mana, Mas? Berarti apa itu? Fa'ala yaf'ulu, ya. Nah, fa'ala yaf'ulu. Di sini ada huruf ilatnya enggak? Enggak ada ya. Ro, sin, mim. Fa'ala pada fa fi'ilnya atau ain fi'il, lam fi'il enggak ada huruf ilat sama sekali. Berarti disebut dengan huruf apa? Fi'il yang sahih. Sudah kita bahas Mas ya dulu di tasrif itu banyak sekali dakhala, kharaja, raqada. Pokoknya selain dari pokoknya yang tidak ada huruf ilatnya itulah namanya huruf apa? Fi'il sahih, sehat fi'ilnya. Dan itu yang paling gampang ya. Yang tasrif yang paling gampang kita tasrif itu yaitu ketika fi'ilnya sahih Mas ya. Kalau ada huruf ilatnya pasti ada nanti perubahan-perubahan di situ ya. Ada pembuangan huruf ilat lah, nanti ada pemindahan apa harokat lah, kan begitu ya. Nah itu repot. Kalau ada huruf ilatnya memang agak repot, ada penyakitnya, harus kita buang-buang dulu penyakitnya. Nah, kita lihat ya Fan. Fi'il sahih terbagi menjadi 3, yaitu mahmus. Itu sudah satu ya, mahmus. Apa itu mahmus? Ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Jadi fi'il yang pada akar katanya huruf aslinya itu ada hamzah, baik di fa fi'il, di lam fi'il maupun di ain fi'il. Baik hamzahnya di fa fi'il, di ain fi'il atau di lam fi'ilnya. Kita lihat contoh di fa fi'ilnya. Contohnya amaro. Amaro di bab mana Pak? Pak Edi? Amaro yakmuru atau amaro yakmiru atau yakmaru? Nah, di bab? Yakin? Yakmuru ya. Amaro maksudnya ya bab yang pertama. Amaro yakmuru. Iya, di dhamma ain fi'ilnya. Ya, nam, yakmuru. Berarti ini huruf hamzahnya di fa fi'il. Contohnya amaro. Ini ya kan ya, di fa fi'ilnya. Ini di fa. Kemudian contoh yang kedua apa ya kan di situ? Sa'ala. Sa'ala yas'alu. Berarti apa? Di bab berapa itu? Bab yang kedua ya. Fa'ala yaf'alu. Iya. Sa'ala yas'alu. Lihat di ain fi'il hamzahnya. Ini di fa fi'il ya. Terus contoh yang ketiga apa? Di lam fi'il qara'a. Ini ya kan. Nah, jadi saya ulangi lagi, mahmus adalah fi'il yang pada huruf aslinya ada hamzahnya, baik di fa fi'il, di ain fi'il, di lam fi'il. Paham ya saya? Insyaallah mafhum ya. Nah, contoh yang lain banyak ya kawan ya. Kemarin tuh banyak sekali, Anda bisa cek di tasrif ya, di bab tasrif contoh yang mahmus. Baik, sekarang kita masuk yang kedua, masih di fi'il yang sahih, yaitu mudhoaf. Mudhoaf yaitu fi'il yang pada ain dan lam fi'ilnya sama, double, kembar ya. Pada ain dan lam fi'ilnya itu kembar atau sama, hurufnya sama. Ya namanya mudhoaf. Mudhoaf itu apa sih? Mudhoaf, dilipat gandakan ya. Berarti kan berlipat, artinya sama, kembar, double. Itulah Mas. Ternyata kalau dalam Al-Quran tuh sering kita dengar ya, ada ayatnya bunyinya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana
fayudha'ifahu, gitu Mas ya. Maka Allah akan lipat gandakan. Ya, apa yang kita keluarkan untuk Allah, artinya untuk membela agama Allah, infak, maksudnya gitu ya, maka Allah akan lipat gandakan. Contohnya madda di sini. Antum Mas, madda masuk bab mana itu? Madda yamuddu, berarti bab yang pertama. Fa'ala yaf'ulu ya. Nah, qalla itu yang double apa itu? Dalnya double ya. Aslinya madada. Ingat ya kawan ya, kaidahnya gimana? Aslinya madada. Kemudian kaidahnya karena ain dan lamnya sama, maka disukun ain lam yang dal yang pertama. Jadi madda. Lantas kemudian tinggal di tasydid. Jadi madda. Yang kedua, qalla Abu Rufaidah. Qalla bab yang mana ini? Qalla yakillu. Nah, qalla yakillu pada fa'ala yaf'ilu. Maksudnya dia, fa'ala yaf'ilu. Qalla yakillu. Artinya sedikit. Kalau madda itu memanjangkan, bisa diartikan menolong ya. Kalau orang-orang sufi itu biasanya kan, ya Husain, madad. Apa maksudnya? Minta tolong itu loh. Tolonglah gitu. Artinya memanjang, artinya bisa dimana menolong, minta pertolongan gitu loh. Nah, itu manggil nama-nama orang-orang soleh itu biasanya. Madad. Itu biasanya banyak seperti itu ya. Dari kalangan sufi yang mereka meyakini bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu dari kalangan para wali gitu Mas ya, bisa memberikan apa? Pertolongan. Nah, ini ngeri ya kawan ya. Ini ngeri seperti itu ya. Ya Husain, madad itu biasanya. Ya, ini teman-teman tahu madda artinya minta tolong dia. Maksudnya panjangkan maksudnya tolonglah gitu loh maksudnya. Qalla yakillu artinya sedikit, qalil. Ya, qalilun, isim fa'ilnya qalil. Ghadda ya ghaddu. Ghadda ya kan? Menggigit kan? Ya gak? Itu dua double ya. Kalau qalla kan lamnya double tuh. Ain dan lamnya sama-sama huruf lam. Aslinya qalala. Kalau ghadda aslinya apa? Ghadda. Maksudnya ghadda artinya menggigit. Menundukkan bisa ya. Oh ini ghain ya. Saya kira ain. Kalau ain artinya menggigit tadi. Addu kan. Kalau ghadda ya menundukkan Mas benar. Afan ya. Nah, kita contohkan di sini ya yang mudhaf. Contohnya madda, kemudian qalla, kemudian apa? Ghadda bisa, adda bisa ya. Ini. Kemudian yang salim. Apa yang salim ya kawan? Fi'il yang bukan mahmus, laisa muhmuzan wala mudha'afan. Bukan mahmus, bukan mudha'af. Berarti bukan, tidak ada hamzah pada huruf aslinya dan tidak double masa. Ya tadi contohnya apa? Kayak kataba. Di situ apa contohnya itu? Ya alima. Apa lagi? Aduma mungkin darosa gitu ya. Pokoknya bukan mahmus dan bukan mudha'af. Disebut dengan apa? Fi'il salim. Ini mana ya? Ini contoh-contohnya. Ini insya Allah mudah ya. Mudah Mas ya? Baik, kita langsung masuk ke misal. Ke mu'tal ya. Mu'tal. Kita baca dulu deh. Nggak ada pertanyaan sampai sini ya. Mudah Mas ya? Nggak ada pertanyaan ya. Sering kita ulang-ulang kok. Tinggal diingat-ingat aja. Kemudian yang selanjutnya yang fi'il mu'tal.
mu'tal ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf illat. Nah, ini sebaliknya, kebalikan dari yang sahih. Kalau mu'tal itu dia ada penyakit. Maksudnya apa? Ada huruf illat berupa alif, wawu atau ya. Contohnya wasaba. Ini artinya sudah pada tahu belum? Artinya tadi. Kataba menulis, darosa belajar, rosama menggambar, amaro memerintahkan, sa'ala bertanya, qara'a membaca, madda memanjangkan, qalla sedikit, ghadda tadi apa? Menundukkan ya. Kataba menulis, alima mengetahui, aduma yang besar ya. Nah, wasaba, apa wasaba artinya? Apa ya kawan? Dulu sudah melompat ya, betul? Wasaba melompat ya, setahu ana melompat. Kemudian soma puasa ya. Kemudian roma bisa artinya melempar, memanah bisa. Ya, bisa artikan melempar atau memanah. Anda perhatikan di situ ya kan. Wasaba ada nggak huruf ilatnya di situ? Ada kan? Di mana? Di fa fiilnya Pak ya. Di fa fiilnya. Wawu itu. Fa fiilnya berupa huruf ilat yaitu wawu. Kemudian soma. Ada nggak huruf ilatnya di situ? Ada. Di mana? Di ain fiilnya. Nah, di tengah di ain fiilnya. Roma di mana Pak? Di lam fiilnya. Nah ini berarti ada penyakit di situ. Jadi memang aslinya ya kawan, aslinya memang sudah ada huruf ilatnya pada akar katanya. Bukan tambahan ya kawan ya, bukan tambahan. Aslinya sudah ada huruf ilatnya. Nah, kita masuk pembagiannya. Fi'il mu'tal terbagi menjadi 5, yaitu pertama misal. Ialah fi'il mu'tal yang huruf ilat pada fa fi'ilnya. Jadi fi'il yang huruf ilatnya terletak pada fa fi'ilnya, atau fa fi'ilnya berubah huruf ilat. Ya, contohnya wa'ada, ya'idu. Boleh saya tanya ya, Abu Gesan, wa'ada ini kan misal ya, karena diawali atau pada fa fi'ilnya berubah huruf ilat. Isim makan, isim zamannya apa Mas? Wa'ada ya'idu, berarti dia bab fa'ala yaf'ilu ya kawan. Ilu. Berarti untuk isim zaman makannya apa? Mau idun ya. Nah, mau idun. Kenapa di kasrah Mas? Nah, karena fa fi'ilnya berubah huruf ilat atau misal, dan dia ikut bab apa? Fa'ala yaf'ilu. Ingat kalau yaf'ilu nanti zaman makannya juga di kasrah. Maf'ilun wazannya. Jadi mau idun. Anda Mas Wahyudi, untuk fi'il amarnya gimana Mas? Wa'ada ini. Soalnya ada huruf ilatnya ini. Ayo, fi'il amarnya apa? Wa'ada ya'idu. Berarti apa? Artinya berjanji. Wa'ada itu berjanji. Coba nonton tasrif. Udah kita selesaikan loh. Wa'ada ya'idu idatan, wa'idun mau'udun id. Nah, id Mas, dibuang huruf ilatnya ya. Jadi aslinya gini kan, aslinya iu id gitu, aslinya gitu. Ada alif, ada wawu, ain, dal. Aslinya iu id. Kan repot kayak gitu Mas. Sudahlah, buang aja. Alif juga huruf ilat, wawu huruf ilat. Enggak penting gitulah ya. Di anak tirikan sering saya sambil kantuk. Huruf ilat kalau susah diucapkan bagi orang Arab namanya thiqal, berat, maka lebih baik kita buang. Jadi id, cukup id gitu fi'il amarnya. Antum Mas, fi'il amarnya, fi'il nahinya gimana bunyinya? Gimana fi'il nahinya? Id, la apa?
la ta'id. Ya. Gimana ini? Id la ta'id. Ada Mas? Isim alatnya gimana? Mi'ad, ya. Mi'adun. Santum. Ingat-ingat ya. Kemudian wadu'a. Wadu'a yad'u. Berarti dia bab apa? Fa'ala yaf'alu. Ingat ketika do-nya pada ain fi'ilnya di fathah, berarti babnya fa'ala yaf'alu. Wadu'a yad'u. Fi'il amarnya apa Mas? Asadi ya? Fadal Mas. Do. Nah, sama kayak wa'ada. Kalau dia kan id, kalau dia wa'ada ya'idu, babnya yaf'ilu maka dia id. Tapi kalau wadu'a yad'u babnya fa'ala yaf'alu jadi do gitu ya. Bedanya begitu. Antum fokus di ain fi'ilnya ya. Di ain fi'ilnya nanti akan ketahuan di situ fi'il amarnya. Karena fi'il amar ya kawan, dia mengikuti fi'il mudhari'. Pokoknya begitu. Fi'il amar, fi'il nahi ngikut pada fi'il mudhari'. Pak Edi, isim zamannya apa Pak? Zaman makannya Pak? Maudiun. Wa'adu apa? Sudah beda. sudah beda ini Pak. Pertanyaannya Pak. Maudiun. Nah, Mas ya. Tempat atau waktu meletakkan. Maudi. Tempat meletakkan ya. Wa'ad ini meletakkan. Ya, meletakkan. Baik. Kemudian ya Isa. Di situ dicontohkan pada misal wawu ya. Pada fa fi'ilnya huruf ilat wawu, kemudian contoh yang selanjutnya pada fa fi'ilnya berupa huruf ya, huruf ilat ya. Ya Isa yai asu. Ya Isa yai asu artinya apa Mas? Putus asa. La tai asu mirrauhillah. Jangan kau putus asa dengan rahmat Allah ya. Seburuk apapun ya kawan keadaan kita, terus perbarui tobat, berdoa kepada Allah, minta ampun ya, jangan sampai putus asa. Iblis saja ya kawan, iblis ya, memohon kepada Allah, berdoa, minta sama Allah. Minta apa ya kawan? Minta apa bro ya? Ya ditangguhkan untuk menggoda manusia sampai nanti hari kiamat. Itu Allah kabulkan loh ya. Bayangkan iblis, apalagi seorang hamba ya yang taat ya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan merasa putus asa. Ya Isa ya asu, berarti babnya fa'ila yaf'alu. Coba ini saya mana tadi? Antum Mas. Fi'il amarnya Mas. Is. Betul? Betul enggak? Abu Kisah. Coba teman lihat dulu lihat pembahasan fa'ila yaf'alu bab misal, dibina misal untuk memastikan dulu. Gimana Mas? Ketemu sudah? Berarti fa'ila yaf'alu babnya dia misal, binanya misal. Gimana Bagusan? Betul is? Bener Pak? Yang bener Pak? Hah? Loh gimana? Ya fi'il amarnya betul. Coba dibuka. Udah ketemu belum? Bab fa'ila yaf'alu. Yang misal ya, cari bina yang misal. Contoh bina misal. Gimana Bro Faidah? I-as ya kan? Karena iya-nya itu asli. Ingat ya kan? Iya-nya asli di situ.
Ias betul ya? Betul nggak? Iya. Ias latai as. Ias beda dengan wa'ada. Kalau wa'ada itu kan dia wawu ya kawan ya. Aslinya kan it ya. It susah kan ya. Jadi dibuang, walaupun dia asli dibuang. Kenapa nggak cocok? Sebelumnya kan apa kan? Sebelumnya kasrah terus ada wawu kan aslinya dengan doma kan. Seharusnya begitu. Nah karena nggak pas dengan harokatnya dan sebelumnya itu kasrah terus ketemu wawu, maka dia lebih dibuang semua. Saatnya diucapkan pun susah, lisannya jadi susah. Ya, beda dengan ini, dengan ya isu, ya isa, ya yasu. Karena sebelum alif itu, sebelum ya itu apa kasrah kan, jadi dia lebih ringan. As, maka dia tetap dihidupkan huruf ilatnya, tidak dibuang. Ya. Jadi intinya gitu ya. Jadi yang huruf ilat yang menyusahkan, entah itu diucapkan atau menjadi ribet, itu biasanya dibuang. Entah dibuang atau diganti harokat, diganti huruf untuk menyesuaikan. Baik, itu contohnya ya. Kita tulis nggak apa contohnya. Yang misal pada fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya wa'ada, terus wadoa, ya isa. Ini ya huruf ilatnya. Baik, lanjut ya. Ajwaf sekarang. Yang kedua, termasuk fi'il yang mu'tal adalah ajwaf. Ialah fi'il mu'tal yang huruf ilatnya pada ain fi'il. Jadi ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Contoh di sini ada ya'udu. Fadal, siapa tadi? Abu Gesang. Fi'il amrnya apa mas? Ada ya'udu. Anda perhatikan di ain fi'ilnya, domah kan dia ya. Berarti apa amrnya? Bisa ketebak nanti. Bab fa'ala yaf'ulu dia masuknya. Ud. Nah gitu gampang ya. Pokoknya kalau dia domah ya ud, kalau dia kasrah ya idu berarti id. Nah gitu. Fi'il amr, fi'il nahinya apa mas Pak Yudi? La ta'ud. Nah, baik, untuk isim zaman isim makannya mas? Zaman makannya ada mimnya di depannya biasanya kalau zaman makan ya. Ya ma'adun. Nah ma'adun isim maf'ulnya antum. Isim maf'ul maf'ul. Ada ya'udu. Nah ada ya'udu audatan. Aidun mau'udun. Ma'udun ya. Ma'ud ya kawan ya. Ma'udun ya. Nah kemudian ba'a di sini, ba'a yabi'u. Babnya fa'ala yaf'ilu dia. Aslinya yab'i'u. Mas ya? Kenapa jadi yabi'u? Aslinya yab'i'u, aslinya begitu. Kok jadi yabi'u? Dipindah harokat ikhwan. Pembedaan harokat di sini. Aslinya yab'i'u, yaf'ilu, gini loh. Udah azan mas, gimana? Aslinya gini, yab'i'u. Aslinya begini ya. Ingat kaidahnya. Kalau ada huruf sahih, ba kan sahih.
Ya huruf ilat. Sedangkan yang huruf ilat berharokat. Yang sahih sukun. Mana yang lebih dikuatkan? Yang sahih. Udah ditukar. Disabotase oleh yang sahih. Harokatnya ya. Ini pindah ke sini. Jadi yabi'u. Paham ya? Ini huruf ilat tuh kasihan kayak gini kan. Dianak tirikan terus ya. Diambil harokatnya, kadang dibuang ya kan. Kalau yabi berarti Pak, fi'il amarnya apa? Bi, jelas ya, ketahuan tuh. Bi, begitu ya. La tabi. Terus khafa ya khafu. Fa'ala yaf'alu di sini. Fi'il amarnya apa, Mas? Udah ketahuan di situ. Khafu. Berarti dia fa'ala yaf'alu, ain fi'ilnya di fathah. Fi'il amarnya khaf. Iya, ketahuan kan? Khaf. La takhaf. Ya, la takhaf. Makhafun mikhafun. Gimana udah? Cukup? Coba dulu ya. Nah, saya tinggal 3 lagi nih. Kita selesaikan nanti lah insyaallah. Baik kawan, mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.